Kalau dengan Habib itu dapat apa? Nggak dapat apa-apa kecuali ditipu, dikasih ilmu tentang mimpi, tentang apa hayalan-hayalan, lamunan-lamunan yang itu dari setan semua itu. Ajaran-ajaran Habib itu harus dilarang di Indonesia. Kalau nggak dilarang berbahaya untuk kebangsaan kita dan berbahaya untuk Islam, karena merusak Islam itu. Nggak kayak gitulah, tasawuf itu nggak kayak gitulah. Coba lihat Imam Al-Ghazali, coba lihat Muhyiddin Ibnu Arabi, coba perhatikan Syekh Abdul Qadir Jilani, coba perhatikan Imam Sibli, coba perhatikan Imam Sofyan As-Sauri. Ajarannya nggak seperti ajaran apa itu para Habib dan leluhurnya itu. Nggak ada di Tarim itu, nggak ada wali, nggak ada itu wali halu. Wali murid banyak, tapi wali beneran nggak ada. Wali kok nggak bisa memberkahi tempatnya negaranya aja kere, miskin, perang terus, apa-apaan. Itu loh, kalau ada walinya bener ya enggak kayak gitu loh. Ya, itu ya. Ini kan sekaligus untuk menjawab banyak pertanyaan teman-teman. Ya terserah. Apa jenis telah datang kebenaran, wazahaqal batil. Dan kalau kebenaran sudah datang pasti hancur. Kebatilan, kebohongan, penipuan pasti. Termasuk soal Habib bukan keturunan Nabi, itu pasti. Yang ngeyel hancur, ikut hancur. Habib ngeyel juga hancur. Bertobatlah para Habib, para Muhyiddin. Bertobatlah, mengakulah bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi, keturunan Yahudi Askanasi. Udah, itu cara selamat. Kalau enggak ngaku, masih terus diteruskan dengan teknik berbeda, dengan membujuk, dengan merayu, macam-macam, tetap aja hancur. Ini Al-Quran yang bilang, bukan saya. Abu Lahab, Abu Jahal itu ya sebelum Quran turun kan ya orang baik-baik saja. Tapi begitu Quran turun nggak mau ikut ya menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Temannya Abu Lahab yang meninggal sebelum Quran turun kan juga tetap baik-baik saja. Gitu loh. Jadi jangan bebani ulama-ulama, apalagi wali-wali, apalagi wali kutub yang sudah meninggal dengan hal-hal yang menjadi tugas kita. Zaman dulu Habib itu keturunan Nabi atau tidak, konfirmasinya tidak mudah. Kita menghubungi narkoba internasional di negara lain sulit. Teknologi tes DNA belum ada. Konfirmasi mengenai kitab-kitab nasab juga tidak mudah mencarinya. Nah sekarang kan semua menjadi mudah dan terbukti bahwa Habib itu memalsukan nasabnya. Mereka ngaku-ngaku keturunan Nabi padahal bukan. Ya kita terima saja. Tapi ini perkara yang lain-lain kan nanti tertata dengan sendiri. Ikutilah kebenaran, maka semuanya akan tertata kembali dengan lebih baik. Jangan gara-gara ada kebenaran baru yang kemarin sudah tertata berdasarkan salah satu kelemahannya, yaitu pengakuan Habib itu sebagai keturunan Nabi, terus jangan diubah nanti rusak semua. Ya enggak. Kebenaran itu akan mengubah untuk menjadi lebih kokoh, lebih kuat, lebih baik. Jangan takut dengan kebenaran. Dan katakan yang benar meskipun pahit, kulil hak walau kana muron. Jadi itu. Dan jangan takut, kebenaran adalah kebenaran. Seandainya semua orang tidak mengakui kebenaran tetap kebenaran. Jadi kebenaran itu bukan diikuti banyak orang atau sedikit orang. Kebenaran itu mutlak mandiri. Dan kebenaran al-haq itu adalah asma' min asma'illah. Salah satu nama ismun min asma'illah kan. Salah satu nama dari namanya Allah. Allah itu salah satu asma'ul husnanya itu kan al-haq, yang benar. Jadi kita mengikuti yang benar. Mengikuti yang benar itu artinya mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah. Islam itu menyuruh kita bersikap rasional, terbuka, ilmiah. Jadi jangan, ini kalau dalam ulama zaman dulu mengatakan begini, lah itu dibuktikan karena ulama zaman dulu belum punya perangkat pembuktian. Tapi ulama zaman dulu tidak pernah menyengaja berbohong, tidak. Bisa keliru, bisa sekali. Makanya di usul fikih itu ada al-muhafadzah ala qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah kan gitu. Mikul dhuwur mendem jero kan itu. Dengan guru kita, dengan leluhur kita yang mikul dhuwur mendem jero itu dalam bahasa Jawa itu artinya kurang lebih yang benar, yang tepat itu kita jaga, kita lestarikan, yang keliru kita koreksi. Lah Imam Syafi'i aja mengoreksi dirinya sendiri, mengoreksi gurunya, dan terakhir malah mengoreksi dirinya sendiri. Maka ada qaul qadim, ada qaul jadid.
Qaul jadid itu adalah fatwa-fatwa Imam Syafi'i yang terbaru, yang baru, yang mengoreksi fatwa-fatwanya yang dulu. Imam Syafi'i juga mengoreksi madhabnya gurunya yaitu Imam Malik. Itu toh. Jadi jangan ini, dan itu pun sifatnya masih ikhtilaf, tidak qot'i gitu loh. Tapi kalau soal nasab itu qot'i, karena orang itu tidak mungkin punya lebih dari satu ayah. Ayahnya tetap satu. Itu. Jadi ya itu ya jauhi Habib. Tinggalkan acara mereka pelan-pelan. Kalau tidak ingin kena sihir, kalau tidak ingin kena gendam. Ya, terbukti itu ada kiai kita aja yang hebat itu. Dulu juga setuju banget menganggap rasional banget tesisnya Kiai Mat. Ya begitu ditemui, entah dikasih duit, entah dipegang kepalanya, jadi dipegang kepalanya gini, goyang-goyang gini, jadi kan itu lah. Ya biasa aja. Ini soal benar salah, bukan mau kiai, mau wali kutub sekalipun kalau melawan kebenaran ya kekutubannya dicabut, kewaliannya dicabut, keulamanya dicabut oleh Allah, keberkahannya orang itu dicabut, pasti itu. Tapi bahkan monyet di kebun binatang pun kalau membela kebenaran ya dimuliakan Allah. Seperti anjingnya Ashabul Kahfi, kan dimuliakan Allah. Jadi bukan masalah ini. Kalau bicara nasab ya tanyakanlah kepada ahli nasab. Sekarang ini ahli nasab itu ada dua. Ahli nasab yang mengkaji kitab-kitab nasab. Yang kedua yang itu zoni. Yang qot'i yaitu ahli nasab berdasarkan ilmu genealogi. Ilmu DNA, ilmu biologi, itu qot'i pasti. Itu sama dengan matahari terbit dari timur. Besok pagi matahari terbit dari timur, kan qot'i itu. Kalau nggak terbit dari timur berarti kiamatan itu. Begitu juga ilmu genealogi, ilmu DNA itu, pasti itu. Nah, ilmu DNA sudah mengatakan bahwa Habib bukan keturunan Nabi. Haplogrupnya G, Yahudi Askenazi, titik, nggak bisa ditawar. Itu bukan ikhtilaf. Yang tahu dan yang mendengar harus menyampaikan. Meskipun kita itu bukan ahli DNA. Ya ahli DNA seluruh dunia sudah mengatakan begitu. Bahkan Mas Sugeng Sugiarto kemarin bikin status di komunitas itu, ternyata jejak Habib Ba'alwi itu terbukti berhaplogrup G, berarti keturunan Yahudi Askenazi dan bukan keturunan Nabi, bukan keturunan Quraisy, bukan keturunan Arab. Itu sudah ada, sudah diposting, di open posting di banyak situs DNA sejak tahun 1998. Cuman kita aja yang mendengar baru-baru ini saja. Ulama-ulama kita juga baru mendengar baru-baru ini saja, tapi sebenarnya itu sudah terungkap sejak 1998. Kita terlambat tahu, karena ya bagi ahli genealogi, ahli DNA kan nggak ada urusan si Habib itu mau keturunan siapa, kan nggak ada urusan. Karena bagi mereka yang penting ini Habib itu bukan keturunan Nabi, bukan keturunan Arab, bukan keturunan Quraisy, bukan keturunan Bani Hasyim, bahkan bukan keturunan Nabi Ibrahim, bukan Ibrahimi, kan itu. Tapi Askenazi Yahudi, ya udah diterima aja. Kalau nggak diterima ya siap-siap aja masuk neraka. Tuh. Apalagi terbukti dengan yang lain-lain bahwa ya bergaul dengan Habib itu dapat apa? Nggak dapat apa-apa kecuali ditipu, dikasih ilmu tentang mimpi, tentang apa, hayalan-hayalan, lamunan-lamunan yang itu dari setan semua itu. Ajaran-ajaran Habib itu harus dilarang di Indonesia. Kalau nggak dilarang berbahaya untuk kebangsaan kita, dan berbahaya untuk Islam, karena merusak Islam itu.